Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan dari Prodi Manajemen Plus dengan NIM 28921501120. Ya, kesempatan kali ini saya ingin membuat ulangan akhir semester untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Ifah Mas Rifah SEMM. Nah, pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang pengertian sistem informasi pemasaran, fungsi sistem informasi pemasaran, jenis-jenis sistem informasi pemasaran, komponen input, komponen output, model-model sistem informasi pemasaran, dan diberikan kesimpulannya. Ya, ada pengertian tentang sistem informasi pemasaran. Nah, sistem informasi pemasaran ini adalah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Di dalam sistem informasi pemasaran juga tersedia informasi penjualan, promosi penjualan, aktivasi pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemasaran. Lalu ada juga fungsi sistem informasi pemasaran. Pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol pengembangan bisnisnya, membantu memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki perusahaan, membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan data, mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran, meminimalisir terjadinya human error. Berbagai fungsi sistem tersebut mendedikasikan bahwa manajemen perusahaan akan sangat terbantu dalam kegiatan pemasaran, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Lalu lanjut pada jenis-jenisnya. Ada 3 jenis sistem informasi pemasaran, yaitu yang pertama, marketing intelligence adalah informasi yang didapat dari lingkungan dan terus diserap ke dalam perusahaan. Lalu yang kedua ada internal marketing information. Adalah suatu informasi yang dihimpun dari dalam perusahaan. Dan yang ketiga ada marketing communication. Adalah sistem yang diperoleh dari dalam perusahaan ke lingkungan perusahaan. Lalu ada pula komponen inputnya. Subsistem informasi akuntansi. Subsistem informasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna mengumpulkan data yang di dalamnya menjelaskan transaksi pemasaran pada sebuah perusahaan. Subsistem penelitian pemasaran. Subsistem penelitian pemasaran adalah suatu kegiatan penghimpunan data terkait berbagai aspek operasi di dalam pemasaran. Nah, khususnya berbagai hal yang erat kaitannya dengan pelanggan. Umumnya data tersebut akan dikumpulkan dengan suatu metode survei. Lalu ada juga subsistem intelijen pemasaran. Nah, untuk subsistem intelijen pemasaran ini akan lebih berfokus pada penghimpunan data dan juga informasi terkait perusahaan kompetitor, termasuk kemungkinan adanya strategi benchmarking, karena kompetitor tentunya akan sangat ketat saat ini. Untuk itu data yang dihimpun harus lengkap dan akurat. Lalu lanjut pada komponen outputnya. Nah, sistem komponen outputnya itu ada sistem produk. Sistem penelitian yang dilakukan di dalamnya harus bisa menyimpulkan terkait produk yang ingin dipromosikan. Sebagai contoh kesimpulan yang diperoleh pada produk tersebut apakah bisa diterima dengan baik oleh konsumen ataukah tidak. Serta apakah warna dan juga bentuk dari produk akan diminati oleh pelanggan. Lalu ada juga subsistem harga. Nah, sistem ini akan membantu menentukan harga yang tepat untuk suatu produk tertentu. Harga tersebut nantinya akan diperoleh setelah melakukan berbagai analisis yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan cara membandingkan harga kompetitor, baik itu dalam hal produk substitusi atau dalam hal produk komplementer. Lalu lanjut pada subsistem tempat. Riset dan juga penelitian harus dilakukan dalam hal memiliki lokasi pemasaran secara tepat. Nah, kekeliruan dalam hal ini bisa berdampak langsung pada penjualan yang menurun. Lalu lanjut pada subsistem promosi.
Media promosi yang digunakan pun harus sesuai dengan target pasar dari produk yang dijual oleh perusahaan. Nah, sistem informasi perusahaan harus mampu memberikan kesimpulan yang baik dalam merekomendasikan media promosi yang tepat. Lalu lanjut ya pada subsistem bauran integrasi. Nah, pihak perusahaan juga harus bisa melakukan penelitian serta informasi yang terkait dengan bauran terintegrasi atau kemungkinan adanya pengembangan dalam strategi pemasaran. Jadi pihak perusahaan harus selalu terbuka pada berbagai pilihan strategi pemasaran, termasuk di dalamnya melakukan marketing mix. Nah, ada juga lanjut pada model-modelnya. Subsistem input pemasaran. Subsistem penelitian pemasaran dilakukan dengan menghimpun data terkait berbagai aspek operasi pemasaran penjualan, khususnya berbagai aspek yang berkaitan dengan konsumen dan calon konsumen. Data tersebut bisa didapat melalui survei. Yang kedua ada subsistem output pemasaran. Nah, subsistem ini adalah seluruh perangkat lunak yang mampu memberikan informasi kepada manajemen terkait produk. Produk adalah unsur paling utama harus ada di dalam marketing mix dan perusahaan pun harus memiliki wewenang dalam menyediakan produk guna memenuhi keperluan pasar. Yang ketiga ada subsistem tempat. Nah, subsistem tempat ini ada seluruh perangkat lunak yang menjelaskan terkait bagaimana produk disalurkan pada konsumen. Lalu lanjut pada subsistem promosi. Subsistem promosi adalah seluruh perangkat lunak yang mampu menjelaskan informasi secara langsung ataupun tidak langsung kepada pihak manajer terkait penjualannya. Lanjut pada subsistem harga. Nah, subsistem harga ini adalah perangkat lunak yang akan memberikan seluruh informasi harga produk kepada manajer. Nah, subsistem harga ini hampir sama dengan subsistem promosi dalam hal mendukung keputusan. Penentuan harga yang dilakukan akan berdasarkan biaya yang akan dikeluarkan lalu ditambah dengan markup yang diperlukan. Ya, kesimpulan dari materi-materi di atas adalah agar perkembangan bisnis bisa semakin maksimal, maka para pembisnis juga harus mampu mengelola keuangan bisnisnya dengan sangat baik. Ya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.